Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan lagi-lagi Bitcoin ngedump guys. Dan kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya, kemudian ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan itu seperti apa. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,88 triliun dolar atau turun sekitar 2,5%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 40.500-an, Ethereum 3.002 dolar, BNB 409, XRP 0,73, Solana 102, Terra Luna 92, Cardano 0,91, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 75,95 dolar. So, per hari ini kita melihat market terkoreksi antara 2 sekian persen hingga kurang lebih 3,77%. Jadi itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, ini menurut saya adalah salah satu penyebabnya ya, kenapa Bitcoin ngedump dari yang kemarin hampir menyentuh 43.000, tiba-tiba di dump hingga kurang lebih 39.800-an tadi, jadi kurang lebih turunnya 3.000 dolar. Karena kakek Powell lagi-lagi berulah guys. Dia mengatakan untuk dapat menjinakkan inflasi akan sangat penting bagi The Fed untuk mengconsider kebijakan yang lebih agresif. Salah satunya adalah tentunya dengan suku bunga. Karena bulan depan kita akan lagi-lagi mendapati kenaikan suku bunga yang diekspektasikan itu sebenarnya 0,25% lagi. Tapi katanya kakek Powell akan ada kemungkinan naiknya itu malah lebih dari 0,25, dan yang sebenarnya terjadi nanti adalah 0,5, alias ada kemungkinan akan dinaikkan sebesar 0,5, tidak 0,25. Dan tentunya hal tersebut membuat stock market kembali down, oke, kemudian US dollar kembali menguat, dan dengan adanya kedua hal tersebut Bitcoin juga kembali melemah gitu ya. Tentunya sebenarnya ini bukan hal baru gitu guys. Ini bukan sesuatu yang belum pernah kita dengar, bahwa sebelum-sebelumnya orang juga ada pernah mengatakan bahwa kenaikan suku bunga di bulan Mei nanti itu kemungkinan nggak bakalan 0,25. Karena kalau kita lihat, kenaikan suku bunga sebelumnya itu 0,25%, dan itu tidak mampu menghandle sama sekali kenaikan inflasi di US. Jadi mereka sepertinya dipaksa untuk lebih agresif, The Fed gitu ya. Jadi itu membuat market kembali ke keadaan yang uncertain gitu ya. Apalagi gitu ya, kalau memang nanti bulan Mei benar-benar kenaikannya 0,5 atau bahkan mungkin di atas 0,5, 0,75 atau bahkan 1% misalnya gitu ya. Itu akan bisa membuat sebagian investor kembali panic selling gitu ya. Dan ya, orang-orang yang ketakutan dengan kata-katanya kakek Powell ya kemarin langsung ngedump di market gitu ya, atau menjual barang-barangnya, dan itu menyebabkan Bitcoin kembali terkoreksi ke 39 ribuan. Dan itu adalah hal yang pertama. Namun untuk perspektif kalian saja, walaupun Nasdaq sudah down 18% menurut si Will Clemente dari puncaknya, a record high, 64% of Bitcoin supply hasn't moved in at least a year. Jadi walaupun kita melihat pasar saham di US, khususnya Nasdaq ya, kumpulan saham teknologi di US, itu mengalami koreksi sebesar 18%. Perlu kalian ingat ya guys, pasar saham kalau terkoreksi 18% itu termasuk udah cukup dalam gitu. Berbeda dengan kripto, kalau 18% di kripto mah cetek gitu ya, kecil banget. Kalau di saham 18-30% itu udah termasuk dalam banget koreksinya. Dan menurut si Will Clemente, walaupun kita melihat pasar saham sekarang lagi dalam keadaan yang sangat uncertain, tapi untuk keadaan fundamental Bitcoin masih belum berubah gitu guys. Kita masih melihat orang-orang yang merupakan holder itu masih sangat kuat gitu mentalnya, tidak tergoyahkan sama sekali, sampai-sampai kita melihat ada sekitar 64% dari jumlah Bitcoin, dari jumlah supply Bitcoin yang tidak digerakkan selama lebih dari setahun. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang merupakan holder jangka panjang sampai sekarang pun tidak tergerakkan untuk menjual Bitcoinnya. Mereka lebih memilih untuk hold gitu ya. Jadi so far belum banyak yang berubah dari segi data on-chain. Kita masih melihat
Baik itu dari segi balance on exchanges, liquid supply, kemudian dari dormant dan lain sebagainya, itu masih merujuk ke arah yang positif. Gitu ya, itu yang pengen disampaikan oleh Will Clemente. Kemudian, karena kita juga melihat ada dump yang terjadi lumayan semalam, lagi-lagi kita mendapati ada sekitar 77.300 traders yang ke liquid dan dengan total value 317 juta dolar. Tidak mengherankan juga ada sekitar 78,68% orang-orang yang long itu yang terliquid dengan total value 249 juta dolar. Jadi kita melihat memang bandar ini sepertinya 1-2 bulan ini makannya kenyang banget ya guys. Karena kita dikocok-kocok terus, naik turun, dan orang-orang yang newbie biasanya mereka nggak bakalan melakukan technical analisa, kemudian mereka tidak akan tahu soal fundamental dan lain sebagainya, mereka hanya ngikut-ngikut orang biasanya, dan mainnya future, misalnya leverage-nya besar, mereka nggak lakukan analisa, langsung main buy saja, yaitu bisa-bisa kena liquid. Sama juga dengan orang yang short, misalnya hanya ikut-ikutan kata-kata orang, wah habis ini short, ternyata malah naik. Karena market yang dikocok-kocok seperti itu, baik yang long maupun yang short, itu udah menderita ya selama 1-2 bulan ini, karena marketnya dibawa bolak-balik di sekitaran situ saja. Yang menang siapa? Yang menang ya pasti bandar gitu ya. Dan kalau misalnya saya lihat dari segi funding rates-nya, itu per hari ini masih dalam keadaan yang cukup negatif gitu ya guys ya. Dan ini sebenarnya adalah berita positif menurut saya untuk para bulls. Kenapa? Sekali lagi, apabila kita melihat funding rates dalam keadaan yang negatif, gitu ya, artinya apa? Artinya para shorters atau para penjual, orang-orang yang melakukan short di futures, itu sekarang lebih agresif. Mereka membayar premium hanya untuk dapat short Bitcoin sekarang. Sehingga kalau kalian lihat, funding rate semuanya rata-rata minus sekarang. Oke? Jika para shorter yang lebih agresif, yang memakai leverage lebih tinggi, margin lebih banyak, kira-kira dari bandar mau naikin apa turunin? Logikanya aja gitu ya. Sepertinya bakalan dikocok naik lagi. Gitu ya, karena sekarang yang lebih agresif adalah yang shorter. Kalau kalian lihat di bulan November kemarin, ketika kita mendapati drop yang cukup parah di sini, funding rates-nya itu dalam keadaan yang sangat positif. Artinya pada saat itu, orang itu berebut buy memakai leverage yang tinggi, alias para buyers yang lebih agresif. Sehingga kita melihat orang-orang yang long itu semuanya ke liquid di sini. Yang menang siapa? Bandar. Walaupun tidak jarang juga orang-orang short ya. Tapi kebanyakan kalau kalian perhatikan, itu yang lebih agresif adalah orang-orang yang long di sekitaran sini. Sehingga yang terjadi kita kemudian dijatuhkan ke bawah, dan orang-orang yang long tersebut liquid. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali funding rates juga cukup negatif di sekitaran sini. Oke, terjadi berikutnya apa? Kita mendapati ada kenaikan di sini untuk apa? Untuk meliquid orang-orang yang short. Gitu kan? Di sini juga sama. Kalau kalian perhatikan, kita tiba-tiba dinaikkan. Untuk apa? Meliquid juga. Di sini juga sama, kita dinaikkan. Nah, di sini kita mulai melihat funding rates lagi dalam keadaan yang cukup negatif. Tidak untuk mengatakan bahwa kita pasti akan naik, enggak juga seperti itu guys. Tetapi secara probability gitu ya, kita melihat bahwa ini bisa jadi terjadi lagi gitu. Bahwa kita melihat funding rate sudah mulai start negatif lagi. Bahkan kalau kalian lihat untuk beberapa bulan terakhir hampir tidak ada sama sekali yang positif gitu. Cenderung itu netral sampai negatif. Adalah sesekali mungkin 1-2 kali itu cenderung positif, tapi setelahnya itu hanya cenderung netral alias flat atau ke bawah. Yang ke atasnya itu udah jarang selama 1-2 bulan terakhir ini. Dan kita bakalan bahas juga di chart apa yang bisa kita manfaatkan dari beberapa data ini gitu ya. Nanti kita bakalan bahas di chat. Dan untuk yang terakhir masih banyak yang bertanya ya kemarin soal launchpad di Bybit, gimana caranya kok untuk ikutan pakai USDT. Nah, ini udah saya sampaikan di video kemarin. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai BitDAO, kalian bisa pakai USDT tapi sistemnya lotre alias diundi gitu ya. Dan kalian nanti kalau misalnya yang terpilih akan mendapatkan alokasi token Apex ini, satu tokennya 0,05 USDT. Seperti yang kalian ketahui juga, biasanya ketika launchpad di Bybit itu returnnya ribuan %. Jadi kalau misalnya kalian dapat alokasi sedikit pun ya, kalian lumayan bisa dapat uang-uang gratis. Naiknya mungkin 10 kali lipat gitu ya dari uang kalian. Dan kalau misalnya kalian yang pengen digaransikan dapat, kalian ya minimal harus membeli token BitDAO, minimal 50 token BitDAO. Semakin banyak token BitDAO kalian, semakin banyak pula alokasi kalian.
gitu ya. Untuk kalian yang belum pernah mendaftar di Bybit, silakan kalian klik dulu link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah untuk mendaftar di Bybit. Karena kalau kalian mendaftar dengan link tersebut dan kalian melakukan task yang disampaikan, kalian akan mendapatkan berbagai reward tambahan. Sekaligus tentunya kalian juga bisa ikutan untuk Launchpad ini. Bagi kalian juga yang sudah mendaftar dan belum pernah ikutan Launchpad-nya, kalian silakan deposit dulu gitu ya. Dan kalian bisa memilih dari salah satu yang kalian pengen, mau pakai BitDAO ataupun pakai USDT. Nah, untuk kalian yang juga udah mendaftar Bybit dengan link yang saya sediakan di bawah dan juga sudah melakukan deposit serta trading, nanti saya akan secara random gitu ya, mungkin harinya juga saya tidak akan kasih tahu, secara random nanti saya akan pilih satu orang untuk saya kasih hadiah berupa uang ya, Rp300.000 untuk pemenangnya. Dan itu saya akan pilih secara random UID-nya untuk orang-orang yang sudah mendaftar dengan link yang saya sediakan di kolom description di bawah, yang udah mendaftar, kemudian yang udah deposit dan udah trading. Nah, itu saya akan pilih secara random. Dan ini akan saya lakukan mungkin 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Saya akan pilih secara random satu orang untuk saya kasih uang sebesar Rp300.000. Jadi silakan kalau kalian pengen daftar, silakan klik link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Oke, jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin dan kita bakalan mulai dari chart terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan guys, di daily chart tentunya so far kita masih bertahan ya di sekitaran area trendline di sini. Oke, yang sudah berkali-kali menahan harga Bitcoin. Oke, dan di video kemarin sudah saya sampaikan ke kalian bahwa selama Bitcoin mampu maintain di area lower trendline di sini, saya masih akan tetap mencoba untuk mencari setup untuk buy. Gitu ya, karena secara risk and reward ini akan sangat baik, gitu ya. Karena targetnya itu minimal akan ada di sini dan target terakhirnya tentunya bisa jadi di upper trendline-nya di sini. Jadi kita masih bisa bolak-balik di sekitaran sini. Saya udah sampaikan ini berkali-kali, gitu ya. Jadi selama kita berada di sekitaran lower trendline di sini, saya akan mencari coba setup untuk buy. Tetapi ketika kita sudah breakdown dari kedua trendline ini dan consolidate, maka ini sudah merupakan titik invalidasi bagi saya. Dan ini sudah saatnya bagi saya mungkin untuk cari setup untuk short. Namun kalau misalnya dilihat dari segi funding rates-nya, tadi udah kita lihat juga, sekarang masih terlihat cukup negatif. Jadi ya, kalau misalnya bandar pengen cuan lagi, sekarang tentunya yang dilakukan dia adalah kembali dinaikkan lagi, gitu ya. Dan sebenarnya pattern yang dihasilkan sekarang itu tidak jauh berbeda dengan beberapa kali sebelumnya. Kita udah pernah bahas ini juga kemarin gitu ya. Ini juga kita berpotensi membentuk apa? Inverse head and shoulder gitu ya. Nah, kita sekarang lagi retest lagi trend line-nya. Sebelumnya hal yang sama juga terjadi, kita drop inverse and shoulder, kita kembali retest dulu, baru kita naik. Di sini juga sama ya. Kalau kalian perhatikan kita drop, ops, biar lebih jelas kita zoom ya guys. Nah, kita drop di sini. Dropnya juga cukup parah kalau kalian perhatikan. Kok jadi gini ya kan? Nah, dropnya juga cukup parah di sini. Kemudian kita membuat apa? Inverse and shoulder juga. Dan akhirnya kita naik. Jadi pattern yang sama juga kembali terjadi sekarang. Oke, kita juga melihat lagi ada potensial inverse head and shoulder tercipta di Bitcoin. Dan ini tergantung kalian ya, masing-masing profil resikonya seperti apa. Kalau kalian yang tipikalnya agresif gitu ya, mungkin kalian bisa melihat ada setup apabila kita kembali nyentuh di sini, apakah ada double bottom atau apa triple bottom atau inverse head and shoulder kecil juga di sini. Misalnya kalau kalian mau masuk, tentunya itu semuanya adalah analisa dari kalian dulu. Jangan sampai kalian mengikuti saya ya guys. Saya cuma sampaikan gambaran besar yang akan saya lakukan, di mana saya akan tetap mencari setup untuk buy selama kita mampu bertahan di trendline di sini. Oke, dan kita sebenarnya tertahan guys di sekitaran area Fibonacci 0,618 kalau kalian perhatikan. Dan ini persis juga dengan trendline kita. 0,618 sekaligus ada trendline di sini. Oke, jadi ini membuat kita sekarang berhadapan dengan support yang cukup kuat menurut saya. Dan secara RR, sekali lagi, kalau misalnya kita anggapannya ya, kita buy di harga sekarang.
Dan kalaupun misalnya kalian taruh stop lossnya di bawah wick sebelumnya di sini, maka kalian akan mendapatkan risk and reward ratio sebesar 4:1. Gitu ya. Itu pun kalau kalian hanya targetin di sekitaran area ini. Kalau misalnya kalian yang lebih tipikalnya swing, mungkin kalian mau targetnya di sekitaran upper trend line-nya, mungkin kalian bisa menggeser seperti ini. Ya kan? Kalaupun seperti ini modelnya, anggapannya kalian menaruh stop loss kalian di bawah kedua trendline ini, dan kalian targetnya di sekitaran upper trendline di sini, kalian masih mendapatkan hampir 3:1 secara risk and reward. Gitu ya. Jadi secara RR ini masih cukup baik bagi saya untuk mencari setup untuk buy. Gitu ya. Jadi jelas ya untuk outlook saya sekarang, selama kita mampu maintain di atas kedua trendline ini, saya masih akan mencoba cari setup untuk buy. Sekali lagi ini juga didukung oleh funding rates yang sekarang terlihat cukup negatif, yang berarti udah mulai banyak lagi nih orang-orang yang agresif short di sekitaran sini. Dan itu bisa jadi akan dikocok sama bandar lagi. Gitu ya. Dan kalau kita lihat time frame yang lebih kecil, tentunya memang sekarang belum ada indikasi sama sekali gitu guys, bahwa kita akan mendapati reversal yang langsung naik ke atas, karena kita hanya mendapatkan konsolidasi saja di sekitaran sini. Setelah kita mendapati drop yang cukup parah kemarin tanpa ada perlawanan sama sekali kalau kalian lihat. So, kalau misalnya kalian yang tipikal konservatif, seorang trader konservatif, tentunya so far belum ada alasan bagi kalian untuk sekarang masuk ke market gitu ya, karena belum ada bukti yang jelas bahwa sekarang bulls yang sudah memegang kendali. Mungkin kalian bisa menunggu akan pattern yang lebih jelas muncul nantinya gitu ya, kalau kalian yang tipikalnya konservatif. Kalau saya pribadi tentunya sama aja, saya lebih akan menunggu. Mungkin pattern yang jelas di sini ada dikasih mungkin double bottom, triple bottom, atau mungkin ada inverse and shoulder dikasih. Oke, itu mungkin saya akan cari setup untuk buy gitu ya. Jadi saya rasa jelas ya guys untuk penjelasan Bitcoin hari ini, dan yang perlu kalian jadikan catatan juga memang yang mendorong harga kembali down adalah juga kembali menguatnya US dollar gitu. Kemarin kita melihat US dollar itu kembali drop cukup dalam gitu ya. Kita sudah 2 kali dikocok seperti ini. Pertama di sini kita juga melihat Bitcoin tiba-tiba ngepump gitu ya, dan di dump lagi karena kita membuat V-shape recovery di US dollar. Dan beberapa hari ini juga hal yang sama terjadi. Kita melihat Bitcoin terus-menerus menguat dan US dollar melemah, tapi kemarin kita tiba-tiba di-pump lagi di sini. Oke, itu yang membuat lagi-lagi Bitcoin tertekan gitu ya, karena pasar saham di US juga lagi drop banget. Kalau kalian lihat Nasdaq-nya juga kemarin ditutup merah ya. Merahnya juga lumayan dalam. So ini membuat market dalam keadaan yang sedikit uncertain. Ya, kita mungkin bakalan pantau lagi apakah hari ini kita bakalan hijau lagi di pasar saham US. Kalau hijau, kemungkinan Bitcoin juga bakalan melakukan hal yang sama. So far unfortunately kita masih terlihat sangat terkorelasi ya dengan pasar saham US. Yang kita pengen lihat tentunya adalah Bitcoin itu mampu decoupling gitu ya, alias tidak lagi terkorelasi dengan pasar saham US. Karena kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi pergerakan pasar saham US itu tidak akan lagi mempengaruhi Bitcoin. Dan itu yang kita pengen sebenarnya. Kalau misalnya selalu terkorelasi dengan pasar saham US, ya susah juga gitu guys ya. Berarti kita harus selalu bergantung dengan pasar saham US. Kalau misalnya lagi drop, ya Bitcoin bakalan drop. Kalau misalnya pasar saham US naik, ya Bitcoin juga bakalan naik. Cuman tentunya berita positifnya di Nasdaq adalah kita sekarang juga berpotensi melihat apa? Percent shoulder. Tapi tentunya ini belum benar-benar akan valid sebelum kita breakout dari neckline di sini, melakukan retest, dan kita kemungkinan akan naik lagi ke atas. Yang kita tidak pengen lihat adalah bahwa hari ini kita kembali down dan menjemput ke low baru. Kalau ini yang terjadi, bisa jadi ini juga akan menjadi sebuah tekanan baru lagi bagi Bitcoin untuk mungkin drop lebih jauh gitu ya, dan itu bisa menyebabkan mungkin Bitcoin break dari lower trend line-nya di sekitaran sini. Dan itu berarti kita kemungkinan akan membuat low yang baru dan mungkin bisa menuju ke sekitaran $30.000. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.